Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria dengan NIM A11124078. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu kasus yang berkaitan dengan nilai Pancasila oleh Bapak Taufik E. Karyandana, SOS MPD. Sekian dari saya dan selamat menyaksikan. Kasus Ibu Suprani, seorang guru honorer, atas tuduhan, pembelaan, dan pembebasan setelah kontroversi hukum. Awal kasus ini terjadi ketika Ibu Suprani dilaporkan atas tuduhan penganiayaan anak yang dilakukan pada tanggal 24 April 2024. Hal ini menyita perhatian publik karena seorang pelapor merupakan anggota kepolisian dan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan serta adanya isu uang perdamaian. Hal ini sangat menyita publik karena profesi seorang pelapor adalah seorang anggota kepolisian. Kasus ini pun berlanjut di pengadilan, di mana Ibu Suprani dilaporkan oleh orang tua korban pada tanggal 25 April 2024 yang diduga menganiaya anak inisial D, yaitu memukul menggunakan sapu di paha anak tersebut, sehingga pada tanggal 16 Oktober 2024 Ibu Suprani ditahan. Akan tetapi pada tanggal 28 Oktober 2024 kuasa hukum Ibu Suprani mengatakan bahwa adanya pelanggaran kode etik di mana seorang penyidik dan pelapor berada di kantor yang sama, yaitu di Polsek Baito, dan adanya isu uang perdamaian sebesar 50 juta. Jaksa umum mengatakan bahwa hal ini terjadi secara spontan dan hanya dilakukan satu kali. Meskipun begitu, Ibu Suprani tetap membela diri dengan mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Majelis hukum memutuskan untuk membebaskan Ibu Suprani karena tidak adanya bukti yang kuat, sehingga kasus ini pun terselesaikan. Akan tetapi banyaknya aksi dan reaksi dari perhatian publik karena profesi seorang Ibu Suprani ini adalah honorer yang mengabdi selama 16 tahun. Keterkaitan dengan nilai Pancasila dalam kasus ini adalah ada pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini Pancasila sangat menekankan pentingnya adil dan beradab terhadap setiap individu. Dalam kasus Ibu Suprani berhak mendapatkan haknya terhadap hukum dan membela diri. Hal yang dilakukan oleh majelis hukum telah mengacu pada prinsip keadilan karena menetapkan hukum sesuai bukti yang ada tanpa adanya diskriminasi. Dan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini menekankan keadilan terhadap setiap individu tanpa memandang profesi seseorang. Seperti Ibu Suprani yang hanya sebagai guru honorer, dia berhak mendapatkan keadilan di mata hukum. Solusi dari kasus Ibu Suprani ini yang pertama adalah penyelidikan independen, melibatkan penyidik luar daerah untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan objektif dan menghindari konflik kepentingan. Dan yang kedua adalah penegakan etika profesi, mengusut dugaan pelanggaran etik seperti penyalahgunaan kekuasaan dan permintaan uang damai. Dan yang ketiga adalah perlindungan hukum bagi guru honorer, memberikan pendampingan hukum dan perlindungan lebih bagi seorang guru honorer agar hak-hak mereka terlindungi. Dan yang keempat ada transparansi hukum, menjamin keputusan hukum berbasis bukti yang kuat tanpa dipengaruhi oleh status sosial atau jabatan. Itulah salah satu kasus yang berkaitan dengan nilai Pancasila. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.